Kelakar Nusantara, saatnya kita tertawa, buka mata, buka telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Kenalin nama gue Mario TP dan gue tukang listrik, teknisi listrik. Di sini yang belum ada listriknya boleh minta tepuk tangan? Nggak ada ya. Yang paling jauh dari mana yang paling jauh? Ini orang Jakarta semua tuh bukan sih? Luar negeri Citayam. Yang paling jauh, kakak dari mana? Dari Maluku mana kak? Maluku Tenggara. Oh, di sana listrik sudah ada. Sudah ada ya. Tapi memang banyak kan daerah-daerah yang belum ada listriknya kan? Enggak juga. Ya, gue teknisi listrik. Gue udah lama bekerja sebagai teknisi listrik. Dan sebagai teknisi listrik tuh tugas gue tuh adalah memasang listrik ke daerah-daerah pelosok yang belum ada listriknya. Bisa dibilang tugas gue sama kayak RRI. RRI ngelempar berita ke semua pelosok, gue menerangi pelosok Indonesia. Dan emang ternyata masih banyak tahu daerah-daerah Indonesia pelosok-pelosok itu yang emang belum ada listriknya. Dan gue ngerasa kasihan ya nggak sih? Karena listrik udah jadi bagian ke sesuatu yang penting di kita ya nggak sih? Betul ya, kayak handphone butuh listrik, mobil butuh listrik, belut butuh listrik gitu. Semua butuh listrik kan. Makanya gue kadang kasihan kalau lagi tugas mereka seumur hidup belum pernah kenal listrik, ya Allah, kasihan banget. Ya mereka belum pernah berkesempatan untuk kesetrum. Sian gitu. Selama ini mereka kesetrum nggak natural doang. Gara-gara sikut mereka kena ujung tembok gitu. Itu doang gitu, sedih banget. Cuma emang sebagai teknisi listrik yang masang listrik ke daerah pelosok, itu tantangannya berat, apalagi orang Jakarta kan. Apa-apa sebuat serba biasa gitu. Gue pernah masang listrik ke daerah pulau terluar Papua. Yang berbatasan langsung sama negara Filipina kak. Ide takut banget. Itu tuh, di pulau itu tuh, Filipina udah kelihatan. Kalau main di pantai gue takut bang. Takutnya kalau misalkan gue hanyut, mayat gue internasional. Takut banget gue, ya Allah. Masuk Filipina tanpa visa. Dan biasanya kalau masang listrik di pelosok tuh nggak bisa sebulan, 2 bulan nggak bisa. Biasanya 6 sampai 9 bulan. Di pulau itu gue ditempatin dinas buat 6 bulan. Masalahnya gue nggak tahu adalah kebudayaan masing-masing kan beda-beda kan. Di pulau itu tuh mereka bikin adat budaya untuk orang-orang yang datang. Dan karena itu jauh banget lokasinya, gue bawa bahan peralatan, mie goreng, beras segala macam kan. Sampai gue di sana, yang gue nggak tahu, pesta itu alat bahannya harus dari pendatang, ya Allah. Bahan makanan gue 6 bulan cuma habis selama 6 keluarga, astagfirullahaladzim. Gue tuh berasa turun dari kapal kayak digendam, kayak tek serahin beras lu. Loh, habis semua bahan makanan gue. Terpaksa gue makan ikan di sana. Susah. Apalagi kadang di daerah-daerah pelosok Indonesia itu masih banyak mistisnya, ya nggak sih? Ya kan, masih banyak mistisnya. Kenapa? Kakak pernah ke Nyalaman juga? Enggak. Gue pernah di pelosok Kalimantan kak. Lagi masang listrik nih. Itu benar pelosok banget di bawah gunung gitu. Terus tiba-tiba pasang, gue baliklah ke base camp. Ibunya bilang, Mas Mario tolong balik lagi ke rumah saya. Rumah saya ada setannya, ya Allah. Kan gue juga takut ya. Di hutan loh. Tapi namanya profesional, gue harus jalan kan. Datanglah gue, ya bu, sambil astagfirullahaladzim. Datang ke sana, gue ngeliat, ya Allah bener lampunya kelap-kelip. Akhirnya gue bilangnya, bu jangan masang lampu disco. Ibunya DJ, ternyata DJ Pikachu. Cuma kadang masang listrik juga susahnya adalah banyak orang-orang yang gak terbiasa sama listrik ya sih. Bayangin seumur hidupnya mereka gak tahu listrik. Yang mereka tahu kalau nyala kunang-kunang aja. Gak tahu tuh yang namanya listrik. Apalagi anak-anak kan. Gue pernah lagi mau masang listrik di sebuah rumah. Anak-anak lagi main ular tangga. Gue tuh sampai, aduh susah nih kerjaan gue nih nggak kelar-kelar gitu. Soalnya setiap gue naik tangga memasang bohlam kena ular turun lagi. Tuh gitu mah gue ngocok lu finishin dulu ya. Tapi akhir-akhir ini gue jadi takut mau masang listrik itu, gue jadi takut karena rasa terima kasih masyarakat itu ke gue udah mulai nggak masuk akal. Kata mereka, Mas Mario tuh bagi kami itu seperti udah ngebawa terang dari elak kegelapan, ya Allah. Karena muterin listrik udah punya pengikut gua. Di sana. Ini gimana kalau
jago nerangin 1000 desa di Indonesia. Udah pasti bisa bikin agama ya kan? Philip Ostram. Selamat malam Maria Trastia. Kelakar Nusantara sudah usai. Minggu depan kita sambung lagi ya, Say.